Oke, halo teman-teman semuanya. Hari ini saya mau berbagi cerita ya tentang perstudionan, tetap seperti kemarin ya. Jadi, kali ini saya mau berbagi cerita itu tentang properti studio ya. Nah, kenapa kok saya berbagi cerita tentang properti studio, nggak lighting dan properti studio itu juga penting banget teman-teman semuanya. Jadi seperti contohnya di belakang ini, di belakang saya ini ya, tak videoin ya. Ini kursi teman-teman. Nah, ya udah tahu ini kursi ya. Tapi kenapa kok kursinya di video? Nah, gini. Studio foto itu propertinya biasanya kalau yang di foto-foto hasilnya kan bagus-bagus ya teman-teman semuanya. Nah, lah ini kok masih kayu kayak gini. Nah, ini bahan mentah teman-teman. Ini bahan masih mentah, belum dipelitur, belum diapa-apain ya. Nah, kenapa kok begini? Kok masih pakai bahan mentah, kok belum bahan yang udah jadi aja? Ya, karena begini penjelasannya. Kalau kita langsung beli dari toko yang udah jadi rapi, udah ada catnya, mereknya, itu mahal teman-teman. Harganya bisa 2 kali lipat dari harga mentah seperti ini. Kalau mentah kita nanti tinggal digosok sedikit, kita poles, kita plitur, itu udah bagus banget teman-teman semuanya. Udah menghebat budget itu 50% dari harga aslinya. Jadi misal contoh ya, ini saya beli 150.000. Nah, kalau di toko itu harganya bisa mencapai 400 sampai 500.000. Loh, banyak banyak kan harganya? Lumayan gitu loh, teman-teman semuanya. Jadi kalau kamu studio foto nggak pinter-pinter ngakalin gimana caranya dapat properti pendukung yang murah, wah berat teman-teman semuanya ya. Jadi harus pinter-pinter bikin properti aksesoris apa aja yang bisa mendukung studio foto, terutama cari yang budgetnya minim ya. Contoh ini kursi ini juga mentah, ini kita kerjakan sendiri. Tak tunjukin lagi ya, ini masih ada lagi contoh kecil loh deh, suara. Nah, contoh box ini ya, itu udah ke water tapi. Nah, box ini itu juga bikin sendiri. Kalau kita pesen di orang, lumayan budgetnya ya. Ongkosnya lumayan. Nah, ongkosnya itu sama bahan sama. Misal bahannya habis 500, ongkosnya juga 500 gitu loh teman-teman semuanya. Makanya lumayan. Nah, seperti ini contoh, ini kursi ya. Ini kursi yang jadi. Kalau kita beli bermerek itu kita mahal. Serius. Kalau kita cari bermerek mahal. Tapi kalau cari yang seperti ini yang nggak ada mereknya, harga yang paling murah, ini lebih murah. Tapi kalau murah jangan berharap kualitas ya. Yang pasti kualitasnya di bawah harga yang bermerek. Karena kita cuma bikin buat foto, kita cari yang murah. Tujuannya apa? Kok kita cari yang murah? Yaitu hemat budget. Nanti kalau rusak beli lagi. Tapi kan kita udah untung di awalnya, tidak terlalu beban berat di pembuatan properti awal gitu ya teman-teman semuanya. Terus ini ada lagi contohnya ini. Nah, ini sofa ini ya. Sofa ini saya pesan sendiri. Pesan itu habis uang 600.000. Seperti ini 400.000. Ini pesan sampai jadi 400.000. Nah, kalau kita beli di online habisnya 1 juta ke atas ya teman-teman. Karena apa? Karena ada mereknya ya. Kalau nggak ada mereknya bisa harganya lebih murah lagi. Contoh apa lagi ya yang ada di sini? Tak cariin. Banyak sepertinya teman-teman semuanya. Propernya di sini tuh unik-unik. Ada yang propertinya itu dari styrofoam juga ada. Jadi kalau ini contohnya. Ini. Wayang-wayangan ini ya contoh. Wayang ini kalau kita beli di online dikasihnya kayu. Nah, kayu itu berat dan mahal yang pasti karena ada motif. Lah, kalau ini seperti apa? Kalau ini kita bikin sendiri, kita mal, kita gambar, setelah itu kita potong pakai cutter dari dalam secet gitu ya. Nah, ntar ini deh, ini dimasukin.
Ojo mau cantol situ rusuk. Buri. Nah, gitu teman-teman semuanya. Terus apalagi ya? Masih banyak sebetulnya. Sementara itu dulu untuk video saat kali ini ya, ini propertinya yang saya bahas yang masih kursi-kursi dulu ya. Jadi besok lagi tak sepil. Nah, properti selain kursi kayak bunga, terus rangkaian bunga, terus seperti pernak-pernik aksesoris untuk properti replika lampu itu juga ada teman-teman. Nanti tak sepilkan ya di video berikutnya. Oke, terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Salam studio foto.